Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga kalian sehat semuanya ya, sehingga bisa belajar dengan baik dan tidak malas dan semangat. Ya, hari ini adalah video pertama setelah libur sekolah. Setelah melewati semester pertama. Ya, yaitu kita akan belajar mengenai teks negosiasi. Ya. Menurut KBBI, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lainnya. Tujuan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang mempunyai kesamaan persepsi, saling pengertian, dan saling setuju. Dan negosiasi juga bertujuan untuk mencapai jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama dengan keadaan yang saling menguntungkan dan tidak ada yang merugi. Adapun manfaatnya untuk menjalin kerjasama antara institusi, badan usaha maupun perorangan atas dasar saling pengertian. Ya, jadi negosiasi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lainnya. Sebenarnya negosiasi ini sudah sering kalian lakukan, ya. Cuma kalian tidak tahu negosiasi itu apa, ya. Kalau mungkin berbelanja, mungkin ada sebahagian, ada orang tuanya yang berbelanja ke pasar. Tapi kalau membeli HP, kemungkinan rata-rata sudah kalian lakukan sendiri, bernegosiasi dengan si penjual, ya. Jadi inilah dia mengenai negosiasi itu yang kita pelajari saat ini. Adapun ciri secara umum, ciri dari teks negosiasi ini yaitu satu, hasil negosiasi adalah kesepakatan. Ya, kalau tidak ada kesepakatan berarti negosiasinya batal. Kemudian dua, keputusan negosiasi saling menguntungkan. Jadi kalau ada misalnya si penjual rugi, kita yang untung, maka negosiasinya juga tidak berhasil. Kemudian dalam negosiasi terdapat pengajuan dan penawaran. Jadi dalam negosiasi itu harus ada penawaran, ya. Tapi ada tempat-tempat yang tidak boleh ditawar, harganya sudah ditetapkan, yaitu seperti di supermarket atau di mal-mal. Itu tidak ada tawar-menawar, harga sudah ditentukan. Ya, kemudian negosiasi selalu melibatkan dua belah pihak yang berbeda kepentingan. Jika dia negosiasi sendirian, berarti dia bukan orang yang waras. Ya, dia orang gila yang bercerita sendiri. Jadi negosiasi itu harus ada dua belah pihak. Strukturnya ada orientasi berisi kalimat pembuka, misalnya salam pembuka yang berfungsi untuk memulai negosiasi. Dua, pengajuan merupakan hal yang diajukan dalam negosiasi. Tiga, penawaran merupakan puncak negosiasi yang dilakukan. Kedua belah pihak saling bernegosiasi atau nawar-menawar. Keempat, persetujuan merupakan kesepakatan setiap pihak terhadap negosiasi yang sudah dilakukan. Ya, jadi di dalam struktur teks negosiasi ini ada 4 yang harus kalian lakukan, yaitu sebelum kalian bernego, kalian harus memakai kalimat pembuka, ya. Assalamualaikum atau selamat pagi atau permisi, ya. Jangan pula kalian nanti menempatkan salam pembuka ini salah tempat. Misalnya kalian membeli cabai di pasar, di pajak, ya.
Padahal barangnya sudah nampak kalian di situ. Cabenya sudah ada, tomatnya sudah ada. Kalian pakai assalamualaikum. Assalamualaikum Inang. Jangan, itu salah tempat. Ya, jadi kalimat pembuka ini harus tepat sasarannya, sesuai tempatnya ya nak ya. Kemudian 2, pengajuan. Pengajuan ini kalau barangnya memang belum ada. Kalian lihat misalnya di toko ya, misalnya yang kalian minta itu tidak terpajang di dalam di depan toko atau di tempat itu misalnya ya kalian yang mau kalian cari yaitu atau merek lain atau dengan model lain, baru ada pengajuan. Kalian tanya, permisi Pak, ada jual baju model model untuk kerja misalnya, karena kalian lihat di situ tidak ada tergantung, maka perlu ada pengajuan. Jika misalnya nanti kalian membeli seperti Bu bilang tadi, membeli cabai atau tomat yang ada di pasar dipajak, kalian tidak lagi menanya, Inang ada cabai. Nanti kalian kena marah karena cabai itu sudah ada di depan mata kalian. Kalian hanya bilang, Inang, ini cabainya berapa sekilo? Ini cabai gunung apa cabai Aceh? Misalnya tomatnya ini berapa sekilo Inang? Ini tomat kampung apa tomat gunung? Misalnya seperti itu. Itu pengajuan kalau barangnya kalian lihat. Kemudian penawaran. Penawaran ini adalah merupakan puncak negosiasi yang dilakukan. Ya, kalian harus menawar, tapi sebelum menawar kalian tanya dulu harganya berapa, baru kalian tawar. Jika penawaran kalian itu si penjual tidak setuju, berarti negosiasi kalian batal. Ya, jadi harus ada kesepakatan antara dua belah pihak, maka terjadilah negosiasi. Kemudian persetujuan. Persetujuan ini kalau memang harga yang kalian tawar itu sudah disepakati, sudah diterima oleh si penjual, maka persetujuan itu terjadi. Ya, maka kalian bisa membawa apa yang kalian beli itu bisa dibawa pulang. Hanya sampai di sini dulu yang Ibu jelaskan. Tugasnya adalah buatlah teks negosiasi ya. Kalian seakan-akan membeli suatu barang yang tidak nampak ya. Seperti Ibu bilang tadi, supaya nampak pengajuannya. Di buku latihan bahasa Indonesia sampulnya warna biru dongker ya. Nanti kalian setelah difotokan di classroom, kemudian kalian kumpul di meja Ibu ya. Sampai di situ dulu, jangan tidak dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, nanti nilai kalian Ibu buat di bawah KKM, kemungkinan tidak naik kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.